حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندك مجاهدكم اقرأ من الأول، من البيت الأول. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita pertemuan yang lalu telah mengambil bait turunan dari kaidah induk al-masyaqqah tajlibu taisir. Yang kaidah ini diungkapkan oleh Imam As-Sa'di dalam bait beliau, bunyinya bagaimana? Indaka alif. Taib. Naam, wa min qawaidis syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Kemudian kita mengambil bait yang terkandung padanya kaidah turunan darinya, yaitu kaidah naam la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban bersamaan dengan tidak adanya kemampuan. Demikian pula kaidah la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman bersamaan dengan adanya kedaruratan. Nah, ini diungkapkan dalam satu bait. Bagaimana bunyinya? Mukasya. Wala. Tayyib. Wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari. Nah, dan dari bait ini kita baru mengambil potongan pertama untuk kaidah walaysa wajibun bil iqtidari. Nah, tidak ada kewajiban bersamaan dengan tidak adanya kemampuan. Dalil untuk kaidah ini apa? Yusuf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Dan ketika hamba tertimpa ajiz, yaitu tertimpa ketidakmampuan untuk melakukan suatu perintah, maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya berarti indak ya kashfi, atau bagaimana yang terjadi pada hamba ini terkait hukum-hukum syar'i. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ketika seorang hamba mengalami ajiz atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu perkara yang wajib, maka bagaimana keadaan hamba tersebut berkaitan dengan perkara yang diwajibkan tadi? Dilihat dari sisi kelemahan tersebut. Terus nah, berarti dilihat dari si ajiz yang ada pada si hamba itu. Ajiznya tersebut pada sarana untuk melakukan amalan itu, ataukah pada apa? Pada perbuatan itu sendiri. Kalau pada kedua-duanya, maka jelas Allah Subhanahu wa ta'ala akan gugurkan tuntutan kewajiban
Yang terkadang pengguguran ini akan digugurkan secara total, dan terkadang digugurkan kemudian diarahkan kepada badalnya. Nah, kepada badalnya, dan penetapan badal, penetapan pengganti tersebut itu kembalinya kepada dalil. Seperti misalnya tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan wudu dan mandi. Tayyib, sebagaimana perincian pada pembahasan kemarin, ikhwan. Kalau ajaznya pada perbuatan, sedangkan sarana ada, ini pada sebagian amalan, ikhwan, ketika saranya mampu, tapi ajaznya pada perbuatan itu sendiri. Tayyib, seperti yang tidak punya air, tapi sebenarnya anggota-anggotanya tidak mampu untuk melakukannya, tapi tidak punya, maka ini juga diberi uzur dan diarahkan kepada badalnya. Dan perincian yang kemarin kita sebutkan, karena masing-masing surah dalam permasalahan, ikhwan, seorang harus melihat ajaznya itu dari arah mana. Dan telah kita lewati, pengguguran itu terkadang pengguguran yang ada padanya badal, dan pengguguran kewajiban yang sifatnya taba'ud, yaitu sebagian, tidak secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian kedua dari bait. Wala muharramun ma'at tirari. Nah, pada ungkapan ini ditarik darinya kaidah yang masyhur, ikhwani fillah. Nah, yaitu apa? Kaidah darurat tubihul mahdhurat. Wala muharram ma'a ad-darurah. Yang dalil untuk kaidah ini apa? Kemarin telah kita sebutkan. Indak ya Hudzaifah. Na'am, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih. Allah Subhanahu wa taala telah rinci apa-apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali yang kalian darurat padanya. Baik. Nah, kaidah ini, ikhwan, lebih butuh bagi penuntut ilmu untuk betul-betul memahaminya dengan baik dan apa? Melihat penerapan-penerapan para ulama yang benar tentang kaidah. Baik. Berkaitan dengan apa? Ad-darurat tubihul mahdhurat. Kedaruratan-kedaruratan menjadikan boleh perkara-perkara yang dilarang. Ini ungkapan yang masyhur untuk kaidah tersebut. Kita baca dulu perkataan Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, wa kadzalika harrama 'alaihim asya'a himayatan lahum wa siyanah, wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan minal muharram. Ini kalimat yang bagus yang menunjukkan tentang tingginya kebijaksanaan di dalam syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan atas para mukallafin perkara-perkara yang pengharaman ini bukan karena kebakhilan dari Allah, tapi apa? Allah mengharamkan itu karena apa? Himayatan lahum wasyanah, untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka dari hal-hal yang bermandarat bagi mereka. Ini. Jadi itu yang kita wajib yakini pada semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahwasanya Allah mengharamkan hal itu tujuannya apa, Afif? Untuk menjaga kita. Nah, untuk menjaga kita Allah haramkan hal-hal yang haram. Nah, untuk menjaga kita.
himayatan lahum masiyah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Nah, tentang mana-mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Dan karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang bermadarat ini diharamkan. Daging babi Allah haramkan. Karena apa? Karena bermadarat. Banyak sekali madarat yang ada pada daging babi. Mulai dari banyaknya cacing-cacing menjijikkan pada daging tersebut, dan itu seburuk-buruk daging. Kemudian dampak buruk bagi orang yang memakannya, bahkan mempengaruhi juga dampak sifat. Nah, pengaruh kawan. Nah, pada sifat orang yang memakannya. Nah, khamr diharamkan juga karena kemadaratan yang banyak padanya. Baik. Jadi ini wajib kita yakini bahwasanya Allah mengharamkan perkara-perkara himayatan lana wasiyanatan lana. Nah, untuk menjaga kita dan melindungi kita dari hal-hal yang memandarati. Kemudian Allah jadikan bagi mereka, yaitu bagi para mukallaf, bagi hamba-hamba ini, nah, pada perkara mubah sebagai fushah minal muharram. Nah, baik, untuk memberikan kelegaan dari hal-hal yang diharamkan, agar seorang lega, sehingga hasratnya tidak lagi terarah pada hal yang diharamkan. Makanya sekiannya seorang muslim ikhwan, jadikan dirinya lapang, senang pada hal yang dihalalkan, dan mencukupkan dengan apa yang dihalalkan. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, dengan bagusnya hikmah pada penetapan halal dan haram ikhwan, idza tarra al-insanu ila muharramin jaza lahu fi'luh. Apabila seorang manusia tertimpa darurat untuk menerjang hal yang diharamkan, maka boleh baginya untuk melakukannya. Kenapa? Fad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, di sini beliau ungkapkan dengan ungkapan yang masyhur yang disebutkan oleh para a'immah. Sebab kedaruratan-kedaruratan itu menjadikan boleh hal-hal yang dilarang. Contohnya apa? Ka'aklil maitah, seperti memakan bangkai. Makan bangkai dilarang, haram dalam kondisi normal. Kenapa? Karena bermadarat. Tapi ketika kondisi darurat diperbolehkan. Apakah kemadaratan dampak dari itu sudah hilang sama sekali? Tidak. Kemadaratan tetap ada pada perkara itu. Cuman di sana kemadaratan yang ada ini berbenturan dengan kemadaratan yang lain yang lebih besar. Nah, yaitu apa? Hilangnya nyawa. Karena kalau nggak makan bangkai itu hilang nyawanya, mati. Maka syariat membolehkan untuk menempuh yang paling ringan, maka apa? Diperbolehkan memakan bangkai ketika darurat. Cuman nanti insyaallah akan kita bahas kadar darurah itu bagaimana, kemudian sampai tingkatan mana diperbolehkannya memakan yang haram dengan sebab adanya kedaruratan. Karena ada aturannya. Kemudian wasyurbil ma'in najis indan darurah. Diperbolehkan untuk minum air yang najis ketika darurat. Air yang najis contohnya apa, Ahmad? Air kencing. Air kencing kambing? Najis enggak? Enggak najis. Berarti boleh diminum tanpa darurat. Ya kan? Baik. Air kencing kambing, air kencing sapi itu enggak masuk kategori yang najis. Terus contoh yang najis apa? Air kencing manusia. Baik. Misalnya, syurbul ma'in najis ketika darurat.
Ahmad mencontohkan meminum air kencing manusia ketika darurat. Nah, dan ini ya, bahkan masyhur ikhwan dalam biografi sebagian penuntut hadis, pencari hadis, perawi hadis ikhwan, sampai mereka minum air kencingnya sendiri. Karena darurat. Sudah berjalan di padang pasir, tidak ada air. Nah, tubuhnya mengeluarkan air. Sayang kalau dibuang. Nah, dia namadai kemudian diminum. Demi ilmu. Nah, demi mempertahankan hidup untuk bisa meneruskan perjalanan. Subhanallah. Perjuangan yang luar biasa kalau kita lihat mereka. Nah, himmah dan juga apa? Keprihatinan dalam perjuangan mencari ilmu. Dan juga contoh yang enggak terlalu ekstrim, kalian bikin contohnya terlalu ekstrim dengan al-ma'un najis. Ma'un najis yaitu ma' najis. Tapi apa? Bisa juga air yang najis yaitu air yang asalnya suci tapi apa? Tertimpa najis sehingga berubah salah satu warna, salah satu sifatnya baik itu warna, rasa atau bau. Nah, ketika tidak didapati kecuali itu, maka boleh diminum. Taib. Wa jawazi mahdhuratil haji wa ghairihi 'inda darurah, dan bolehnya melanggar hal-hal yang dilarang dalam haji dan yang lainnya ketika adanya kedaruratan. Taib. Dari paragraf ini ikhwan, kita bahas beberapa masail. Yang pertama pada ungkapan beliau fad-daruratu tubihul mahdhurat. Nah, ini merupakan ibarah yang disebutkan oleh sederetan para imam, di antaranya Imam Asy-Syatibi, As-Suyuti, Az-Zarkasi, Ibnu Nujaim dan yang lainnya. Dan ini memang apa? Ungkapan yang lebih masyhur tentang kaidah yang kita pelajari. Kemudian masalah yang kedua, apa sebenarnya dhabit darurah itu? Baik. Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala ikhwan, dalam mufradat beliau mengatakan fad-daruri yuqalu ala thalathati adrub. Ya, daruri, suatu kedaruratan itu diungkapkan pada 3 perkara. Nah, nanti akan kita tahu dari 3 ini mana yang menjadi pembahasan kita. Ahadiha imma an yakuna ala tariqil qahri wal qasri la ala al-ikhtiyari kasyajari idza harakathu riyah. Ya. Yang pertama, kemungkinan yang dimaksud dengan daruri adalah apa? Naam. Sesuatu akhwan yang menimpa dia melalui jalan qahar wal qasr, yaitu paksaan. Bukan karena ikhtiar, bukan karena pilihan sendiri. Darurat, yaitu sesuatu yang menimpa seseorang melalui jalan apa? Jalan paksaan, bukan dengan pilihan sendiri. Seperti dicontohkan untuk penggambaran yang mudah seperti apa? Kondisi pohon apabila digerakkan oleh angin. Apakah pohon ini ingin gerak seperti itu? Muhammad, pohon yang digerakkan angin, ini harakat daruri, gerakan darurat dari si pohon. Kenapa? Karena dia tidak ada keinginan untuk bergerak itu, cuman angin dengan kekuatan dia menggerakkannya, bahkan merobohkannya. Kemudian yang kedua,
ma la yahsulu wujuduhu illa bih. Ma la yahsulu wujuduhu illa bihi. Nahwul ghidha ad-daruri lil insan fi hifdzil badan. Yaitu perkara yang tidak akan mungkin suatu hal ada kecuali dengan adanya perkara tersebut. Berarti itu daruri, harus ada. Seperti misalnya apa? Makanan. Makanan daruri, makanan yang sifatnya darurat bagi manusia. Yaitu makanan yang dengannya manusia bisa hidup. Ya kan, untuk menjaga badan ini bisa tetap hidup. Yang ketiga, yuqalu fima la yumkinu an yakuna ala khilafih. Dikatakan daruri pada hal-hal yang tidak mungkin untuk diselisihi, itu mudahnya. Dikatakan pada hal-hal yang tidak mungkin untuk diselisihi. Contohnya, kawan, yang diungkapkan oleh banyak dalam filsafat, bahwasanya al-jismul wahid la yasih husuluhu fi makanain fi halatin wahidatin bid darurah. Ini biasanya dalam pembahasan akidah. Jadi dari sini tergambar kita ungkapan darurah itu, akhwan. Kalau pembahasan akidah, pembahasan misalnya kita dalam pembahasan apa? Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Bahwasanya satu jasad, misalnya diungkapkan dalam membantah ahli filsafat, satu jasad tidak mungkin untuk dia ada di dua tempat pada satu keadaan dan dalam satu waktu. Bisa enggak? Tidak bisa, ya kan? Nah, ini perkara yang daruri, perkara yang darurat mesti diketahui. Karena tidak mungkin diselisih namanya satu benda, ya kawan. Tidak akan mungkin benda yang satu ini kemudian berada pada dua tempat dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Demikian pula satu benda nggak mungkin terkumpul padanya dua hal yang bertentangan. Alhamdulillah. Ya, dalam satu waktu. Misalnya benda diam dan bergerak. Terkumpul padanya diam dan bergerak pada satu waktu. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena ketika diam ya enggak bergerak, tapi ketika bergerak ya enggak diam. Ini perkara yang daruri. Paham? Nah, ungkapan yang seperti ini, perkara ini daruri. Nah, pada pembahasan akidah biasanya maksudnya adalah apa? Makna ketiga, yaitu hal-hal yang tidak mungkin untuk diselisihi. Itu namanya amrun daruriyun, perkara daruri. Nah, perkara tidak mungkin diselisih secara akal, atau secara syar'i sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, dari jenis makna dan penggunaan istilah daruri ini, akhwan, yang menjadi pembahasan kita dalam kaidah kita ini adalah apa? Yang kedua, ma la yahsulu wujuduhu illa bih. Taib. Nah, dari penggunaan istilah daruri ini kemudian kita masuk lebih lanjut tentang dhabit kedaruratan yang diinginkan dalam kaidah kita, akhwan. Yaitu bahwasanya para ulama mereka ketika menyebutkan dhabit untuk kedaruratan yang dimaksud, ungkapannya berbeda-beda. Nah, di antara ungkapan yang paling mudah dan paling mencakup yaitu bahwasanya dhabitud darurah huwa an tanazzala bihi hajatun syadidatun tulji'uhu ilal muharram
bihaitsu la yumkinul istighna'u anhu. Wa dzalika bi alla yughniya anhu ghairuh. Perhatikan dhabit darurah ya kawan. Baik, pakai muncarat saja. Antanzila bihi hajatun syadidah. Antanzila bihi hajatun syadidatun tulji'uhu ilal muharram bihaitsu la yumkinu al-istighna'u anhu. Wa dzalika bi alla yughniya anhu ghairuh. Itu maksudnya bahwasanya kondisi darurat berarti adalah apa? Di mana menimpa dirinya suatu hajah syadidah, kebutuhan yang sangat, yang mengharuskan dia menerjang hal yang diharamkan, di mana tidak mungkin dia bisa meninggalkan yang diharamkan itu. Kenapa? Wa dzalika bi alla yughniya anhu ghairu. Yang demikian itu dikarenakan tidak adanya hal selain perkara itu yang bisa mencukupinya. Nah, ini yang sejalur dengan pengertian ringkas dari Imam Ar-Raghib Al-Asbahani tadi. Seperti ungkapan al-ghidha ad-daruri li hifdzil badan, yaitu makanan darurat untuk menjaga badan agar bisa tetap hidup. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kedaruratan tersebut, akhwan, yaitu kondisi yang menimpa seseorang di mana dia sangat butuh untuk menerjang hal yang diharamkan dikarenakan tidak adanya hal lain yang bisa mencukupinya. Nah, dan kondisi yang seperti ini, akhwan, tentunya mencakup kondisi yang memang mutayaqqan, betul-betul yakin seperti itu, atau ghalib 'ala dzan, atau adanya dzan yang ghalib, adanya dzan yang mendominasi yang ada pada dirinya. Pokoknya kalau tidak minum itu ya mati. Seperti misalnya seorang di padang pasir tadi, berjalan padang pasir, tidak ada air sama sekali sudah. Nah, didapati adanya bangkai. Nah, sudah lemah sekali. Kan kita tidak tahu kalau untuk mati tidaknya, kan yang ada cuma ghalabatun dzan, ya kan? Yakin mati belum tentu juga, karena banyak orang yang sudah divonis mati ternyata tidak mati-mati juga. Karena kematian itu kembalinya pada ketetapan Allah. Sehingga dalam masalah ini berarti dia beramal dengan ghalabatun dzan, dengan dugaan kuat kalau dia mati kalau tidak makan itu. Nah, ini. Baik. Nah, perkara, akhwan, yang ingin dijaga dengan diterjangnya keharaman tersebut, itu kembali pada salah satu dari 5 hal yang syarat kita, akhwan, betul-betul dari tujuan hukum syar'i memang diarahkan untuk menjaga kelima hal itu. Yaitu yang pertama, yang diistilahkan ini ad-daruriyatul khams, perkara 5 yang darurat yang harus dijaga. Ad-daruriyatul khams.
Makanya nanti setiap perkara akhwan diarahkan kepada mana, sisi mana dalam penjagaan ini diarahkan untuk seorang menerjang hal yang diharamkan. Taib. Nah, daruriyatul khams itu mencakup ad-din wan nafs wal aql wan nasl wal mal. Nah, yaitu yang pertama agama, penjagaan agama. Yang kedua an-nafs, jiwa. Yang ketiga al-aql, penjagaan akal. Penjagaan jiwa, ya dilarangnya bunuh diri. Karena apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dari memahami daruriyatul khams ini penting, kawan, karena nanti seorang akan mengetahui dengan baik maqasidus syariah. Kenapa ini dilarang? Kenapa itu dilarang? Seperti untuk penjagaan jiwa misalnya, rokok dilarang, diharamkan. Kenapa? Karena dia berbenturan dengan apa? Dengan tujuan syariat hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Karena itu mengarah pada apa? Mematikan kehidupan. Akal, penjagaan akal, termasuk tujuan syariat. Karenanya diharamkan apa? Minum khamr. Kemudian yang keempat an-nasl, keturunan. Penjagaan keturunan, akhwan. Ini juga merupakan perkara darurat yang memang syariat mengarahkan penjagaan padanya. Harus betul-betul dijaga. Makanya diharamkan zina. Diharamkan zina. Bahkan ketika ada syubhat padanya, pada suatu pernikahan hendaknya nikah syubhah, ya seseorang menjauh darinya. Makanya ketika ada syubhah, misalnya seorang mau menikah, kemudian ada orang yang mengatakan, aku dulu pernah menyusui calon istrimu. Taib, berarti menjadi konsekuensinya menjadi saudara susuan. Kalau sudah ada yang mengatakan seperti itu, maka ya jangan nikah. Enggak boleh ngotot. Apalagi kalau qarinah kuat menuju ke sana. Selama sudah ada yang mengatakan, maka Nabi katakan kaifa waqad qil. Bagaimana sudah dikatakan demikian, ya jangan nekat. Kenapa? Karena kalau benar berarti apa? Nasl, ya ini bisa tujuan syariat untuk menjaga keturunan menjadi kacau, menjadi tercacati. Kemudian hifdzul mal, penjagaan harta. Ini juga merupakan salah satu tujuan syariat, menjaga harta manusia. Diharamkan pencurian, diharamkan perampokan, diharamkan riba, diharamkan perjudian, karena itu mengancam hifdzul amwal, menjadikan harta itu tidak terjaga. Ini sekilas dulu, kawan, tentang dhabit darurat yang insyaallah pada pertemuan berikutnya akan lebih jelas lagi. Kedaruratan yang bagaimana yang bisa dianggap. Karena darurat itu ada syaratnya, syarat kedaruratan. Karena kaidah ini banyak manusia berluas-luas padanya, sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat alasannya. Maka butuh pahami dulu, sengaja untuk memulai pembahasan memang dari asal makna darurat itu apa, sehingga tidak campur aduk. Karena istilah darurah ini perkara yang darurah fid din, termasuk perkara yang di dalam agama ini perkara yang darurah untuk diketahui. Ini makna darurah di sana berbeda dengan makna darurah yang mau kita bahas dalam kaidah, paham? Kalau makna darurah fid din, misalnya minal ma'lum fid din bid darurah, termasuk perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat. Maksudnya
La yumkin khilafu. Paham? Paham enggak Hudzaifah? Nah, perkara yang tidak mungkin diselisih ini maklum minad din bid darurah. Tidak mungkin ada orang menyelisih itu, tidak mungkin. Paham? Seperti misalnya zina haram, zina tidak boleh. Ini perkara yang maklum minad din bid darurah. Nah, perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat. Ini, misalnya. Kemudian juga, harakah daruriyah. Harakah daruriyah maksudnya gerakan yang darurat, gerakan daruri. Ini bisa dimaksudkan adalah gerakan yang apa? Tidak ada pilihan bagi orang yang melakukan itu. Paham? Seperti dicontohkan tadi gerakan ranting-ranting pohon karena tiupan angin. Demikian pula gerakan orang dalam kondisi tidak mau tapi tangannya digerakkan, kemudian disuruh menyentuh sesuatu yang sebenarnya dia tidak menginginkannya. Nah, dua jenis ungkapan dan penggunaan darurah ini bukan pembahasan kita di sini. Paham? Tapi yang menjadi pembahasan kita di sini tentang istilah darurah adalah apa? Adalah suatu hajah yang sangat, kebutuhan yang sangat, yang menuntut seseorang untuk melakukan perkara yang diharamkan atau menerjang hal yang diharamkan, yang tidak mungkin seseorang itu bisa berkelit darinya karena tidak ada hal yang lain yang bisa mewakilinya. Nah, ini ungkapan yang mungkin semoga bisa dicerna. Intinya apa? Kondisi di mana ada hajah yang sangat, kebutuhan yang sangat. Untuk menerjang hal yang diharamkan, karena apa? Tidak ada yang lain yang bisa menggantikannya. Untuk seseorang bisa bisa menjaga salah satu dari maqasidus syariat, dari 5 perkara yang disebutkan tadi. Baik itu berkaitan dengan agama, kedaruratan untuk menjaga agamanya, atau menjaga jiwanya, menjaga hartanya, menjaga akalnya, atau keturunan. Paham? Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta